Untuk bab playback, preview, dan RAM ini, saya mulai saja pembahasan tentang time control. Dan di sini saya masih menggunakan file latihan yang sudah pernah kita buat ya. Iya, kalau umpama saya sudah selesai membuat suatu animasi atau suatu project ya, untuk memutarnya saya selalu menggunakan time control. Kalau kita lihat di sini, komponen-komponen yang ada pada playback ya, pada time control, saya yakin sudah tidak asing lagi ya. Namun untuk memutarnya, di sini ada dua tombol yang bisa digunakan, yaitu play or pause atau menggunakan RAM preview. Ya, kembali saya katakan bahwa After Effects ini bekerja ya, menitik beratkan pada RAM yang kita miliki. Jadi kalau RAM kita masih standar ya, memang kita sulit untuk bekerja dengan menggunakan program ini. Karena setiap animasi yang kita buat, setiap footage yang kita masukkan atau apapun yang kita lakukan di sini selalu membebani ya atau dibebankan kepada memori yang kita miliki. Sehingga memerlukan memori yang ya lumayan besar. Kalau saya menggunakan play or pause ya, animasi tetap dijalankan, tapi ini adalah not real time istilahnya. Jadi tidak sesuai dengan real time-nya. Nah, kalau saya memutar menggunakan RAM preview, nah, maka akan muncul garis berwarna hijau dari awal sampai akhir. Ini adalah jalannya movie secara real time. Nantinya kalau kita render, hasilnya juga seperti ini. Kemudian pada panel time control ini selain ada playback ya, di sini ada RAM preview option, kemudian shift RAM preview option. Pada After Effects versi sebelum CS3 hanya ada RAM preview option ya. Jadi sudah saya singgung kalau umpama kita jalankan menggunakan RAM preview, kemudian garis warna hijau ini tidak sampai akhir, maka ya movie hanya dijalankan sampai panjangnya garis hijau ini. Namun pada versi terbaru ini kita bisa menggunakan bantuan tombol shift ya atau menggunakan pilihan ini. Jadi akan dijalankan dari awal sampai akhir. Meskipun ketika kita putar menggunakan RAM preview, tapi movie tidak berjalan sampai akhir ya. Namun ketika di render nanti tetap bisa berjalan sampai akhir. Ini hanya previewnya saja. Kemudian di sini juga ada frame rate. Di sini tertuliskan 25, berarti kita menggunakan frame rate 25. Kemudian resolusi ya adalah full atau kita juga bisa memilih auto. Nah, ini adalah resolusi tampilan. Nah, kalau umpama di sini kita ganti half ya, mungkin tampilannya tidak begitu bagus kualitinya. Namun, ketika nanti kita render ya, harus kita rubah menjadi full. Jadi perubahan di sini untuk membantu agar jalannya movie bisa berjalan sampai akhir. Apabila terjadi seperti ini, garis hijau ini dinamakan case indicator ya. Jika case indikator ini hanya sampai di tengah, tidak sampai akhir. Kemudian di sini ada pilihan full screen. Ini apabila kita centang, kemudian kita jalankan, maka akan ditampilkan full screen, tidak hanya sebatas pada panel composition ini.